menyatakan yang namanya pesugihan hiburan di Pantai Selatan nggak ada. Yang kaitan bukan berarti berkeluarga, kaitannya dengan pelaku Pantai Selatan. Ada hal-hal yang mungkin Bunda ingin sampaikan ketika orang-orang berkunjung ke sini, baik mendatangi makam keramat, tempat keramat dan sebagainya. Di sini kan Bunda nyimak sekali ya, dari berawalnya sampai berakhirnya. Tadi Bunda sudah bahasakan kan, dan ketika Bunda berdiri di sini itu lebih lagi yang Bunda rasakan bagaimana seorang Syekh masa tersebut. Beliau itu adalah ulama paling mumpuni dan paling bijaksana serta senang dengan perdamaian dan menyiarkan agama Islam itu dengan sesungguh-sungguh dan sepenuh hatinya sebelum adanya, maksudnya setelah para wali baru beliau, karena beliau itu terkenalnya dengan ulama terbesar ya gitu kan, sampai seluruh Tangerang itu mengenal seperti itu. Dan di sini saya cuman mau menyampaikan bahwasannya jika ada orang ingin berziarah ataupun mengunjungi tempat ini harus bisa saling menghargai, menghormati dan mempunyai adab serta bawalah kuncen. Walaupun tidak ikut mendoakan tetapi setidaknya berdampingan seperti dengan bahasa saling menghargai lah ya. Seperti itu, karena kan tadi Bapak sudah menyampaikan, dan dikarenakan di sini itu ceritanya turun temurun dan bercerita rakyat itu dari yang tua banget sampai yang era sekarang, mungkin bukan dilebih-lebihkan tetapi makin tidak didalami dan makin berkurang. Sebenarnya seperti itu. Bukan mereka tidak mengerti, tetapi mereka mungkin takut salah mengucap atau takut salah berbicara atau bercerita seperti itu, karena memang mereka itu hanya mendengarnya minim, karena yang tadi diceritakannya dari masyarakat setempat turun temurun, makin kesini makin tipis, makin kesini makin sedikit informasinya seperti itu. Tetapi kalau Bunda kan memang mengerti, tahu dan paham, tetapi susah juga, sulit untuk membahasakannya. Karena simbol-simbolnya di sini juga dengan kera atau binatang, pada kenyataannya mereka adalah menyimbolkan bahasa perdamaian. Seperti itu. Oke, terakhir buat masyarakat ke tempat keramat atau makam syekh dan sebagainya. Artinya orang-orang yang bukan banyak tapi tidak sedikit orang yang meminta kepada makam. Oke. Mungkin ada pesan Bunda buat masyarakat agar tidak salah atau kurang tepat. Oke, seperti ini. Jika kita memang mau bersyariat ikhtiar ataupun berdoa, apalagi kita di makam, itu seharusnya kita real ataupun dari hati memang mendoakan orang mati, karena sesungguh-sungguhnya orang mati atau makhluk barza itu adalah membutuhkan doa kita, bukan sebaliknya. Kita yang hidup malah meminta doa dari orang yang mati. Dan satu lagi, jika kita memang punya saudara, keluarga, orang tua, teman, atau sahabat yang dikenal, lebih baik kita itu adalah mendoakan makam-makam yang punya tujuan seperti yang dikenal, karena lebih menyampaikannya lebih tepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketimbang kita mencari makam-makam yang kita tidak kenal, walaupun itu cenah dahulu kalanya katanya terkenal sebagai abu ya, syekh atau ulama, tetapi jika banyak-banyak membawa orang untuk ke makam ataupun mendoakan serta berdoa, takutnya ada yang salah di antara salah satunya berdoa tidak sesuai dengan yang apa diinginkan, akhirnya meminta yang tidak-tidak seperti memuja keramat ataupun memuja yang namanya kuburan.
dan akhirnya bisa mencelakakan keseluruhan, karena Allah tidak suka yang namanya mendoakan tetapi ternyata bukan mendoakan tetapi memohon doa dengan orang-orang yang sudah mati tersebut. Kalau kita bersyariat ataupun kita berziarah ke makam-makam tersebut, seharusnya kita tulus mendoakan. Dan yang nomor satu disampaikan adalah doa untuk keluarga, orang tua, ataupun sanak famili yang sudah meninggal dunia, baru ke makam yang dituju tersebut. Baru itu akan sampai lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu-satunya itu adalah karena izin Allah. Ingat, goib ataupun sebangsanya berjalan atas dasar izin Allah. Jika kita sudah bersyariat, berarti kita harus ada yang namanya kita bergerak. Seperti kalau kita berdoa, tetapi kita tidak usaha dan ikhtiar, sama saja. Karena di langit atau Allah tidak ada uang. Dan sama saja dengan kita bersyariat. Bersyariat apalagi dengan orang-orang yang sesat. Bahkan tidak mau capek dan putus asa, akhirnya cari persugihan di tempat-tempat keramat atau di makam-makam, bahkan di goa-goa. Itu yang sebenarnya sama Allah tidak disukai, karena sesungguh-sungguhnya di goib itu tidak ada uang atau perhiasan, tidak ada uang atau harta benda. Karena kalau kita mau kaya atau kita mau punya, berarti kita harus ikhtiar dan usaha lillahi ta'ala, karena Allah. Goib itu menjaga kita atau goib itu membantu kita karena atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya sebagai orang spiritual itu hanya perantara, bukan penentu segalanya. Segala-galanya itu hanya Allah yang kuasa. Karena atas izin Allah semuanya akan realisasi sesuai ekspektasi. Sang Heo.